Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikum. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita kaidah-kaidah bahasa Arabnya, dan malam ini insyaallah pertemuan terakhir, dan kita akan membahas fi'lul amr, kata perintah. Ini sangat penting sekali dan insyaallah mudah sekali caranya ya. Untuk semua kata kerja bisa dipraktekkan dengan langkah-langkah yang kita berikan ini insyaallah. Baik. Fi'lul amri atau kata perintah. Ya. Fi'lul amri atau kata perintah. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari kata kerja lampau, telah menulis, telah minum, telah makan. Ya. Kemudian fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, seperti misalkan ya'kulu, sedang atau akan makan, yashrabu, ya, akan minum misalkan atau sedang minum. Nah, dan sekarang perintahnya misalkan makanlah, minumlah, gitu ya, tulislah, duduklah, ya, dan sejenisnya. Ini untuk perintahnya. Dan ini penting sekali karena ketika berbicara kita tidak terlepas dari kata ini. Ketika berbicara dalam bahasa Arab tidak terlepas dari perintah. Ya. Ya, mungkin misalnya kita katakan pergilah atau tulislah, duduklah. Baik. Kita masuk ke pembahasannya. Cara membuat fi'il amr untuk orang kedua. Nah, dan untuk fi'il amr ini kita pelajari hanya untuk orang kedua saja ya. Adapun orang ketiga bukan tidak ada fi'il amrnya, ada, cuman dia sama dengan fi'il nahi gitu ya. Kita yang lebih utama saja yaitu fi'il amr untuk orang kedua yang langsung ya. Artinya ketika kita mengatakan duduklah, itu artinya kepada orang kedua, orang yang diajak bicara ya. Jadi sini cara membuat fi'il amr untuk orang kedua ya, orang kedua, atau disebutnya dengan mukhatab ya, mukhatab atau mukhatabah. Di sini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk orang kedua siapa aja ini dia? Anta, antuma, antum, ini untuk laki-laki. Kemudian anti, antuma, antunna, ini untuk perempuan. Dan maknanya kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Anta, laki-laki satu orang, kamu, antuma, kamu dua orang laki-laki, antum, kalian laki-laki, anti, kamu perempuan satu orang, antuma, kamu perempuan dua orang, antunna, kalian perempuan tiga orang ke atas. Jadi caranya, yang pertama adalah ambil fi'il mudhari. Jadi cara yang pertama membuat fi'il amrnya itu dari fi'il mudhari. Buat fi'il amrnya dari fi'il mudhari. Oke, setelah diambil fi'il mudhari'nya, maka langkah yang kedua nanti kita praktekkan ya. Ini materi dulu, nanti kita praktekkan terakhir. Materi yang kedua, hapus huruf awal. Nah, tulis di sini hapus huruf awal, maksudnya supaya paham semua kalangan. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab atau yang belum, insyaallah kalau hapus huruf awal ini paham. Huruf awal itu apa? Huruf mudhari'ah namanya. Dalam kurung disebut dengan huruf mudhari'ah atau huruf fi'il mudhari'.
Setelah dihapus, catatannya. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, perhatikan catatan ini. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, maka tambah hamzah wasl. Kalau sukun ditambah hamzah wasl. Dan sebaliknya, jika berharokat setelah dihapus, maka tidak ditambah hamzah wasl. Artinya biarkan saja kalau berharokat, karena dia bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, jazmkan akhirnya. Yang ketiga katanya adalah jazmkan akhirnya. Kita jazmkan akhirnya. Bagaimana caranya? Cara menjazmkannya adalah yang pertama. Anak bagi supaya lebih mudah di sini. Khusus untuk anta. Khusus untuk anta. Artinya kamu laki-laki, satu orang. Yang pertama disukunkan cara menjazmkannya. Jika sahih akhir. Jika sahih akhir. Jika fiilnya sahih akhir. Apa itu sahih akhir? Secara bahasa yang paling mudahnya adalah akhirnya ada harokatnya. Atau akhirnya berharokat. Berarti disukunkan. Tab yang kedua, buang huruf illat. Yang kedua cara menjazmkannya untuk anta, yaitu dibuang huruf illatnya. Ini jika fiilnya mu'tal akhir. Jika kata kerjanya, fiil mudhari'nya itu mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Mu'tal akhir artinya akhirnya huruf illat. Huruf illat apa saja? Huruf illat akhirnya berarti huruf alif, wawu, atau iya. Ini dia huruf illat. Jadi kalau akhirnya huruf alif, wawu, dan ya, maka dibuang. Bukan disukunkan. Tapi ini khusus untuk anta. Sekarang khusus untuk antuma. Khusus untuk antuma laki-laki, untuk antum, anti, dan antuma perempuan. Ada 4 di sini ya. Antuma laki-laki artinya kamu, kalian, apa? Kamu laki-laki berdua. Antum, kalian laki-laki 3 orang ke atas. Anti, kamu perempuan 1 orang. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Ini caranya adalah, cara menjazmkannya adalah buang huruf nunnya. Huruf nunnya dibuang. Dan khusus untuk antum, ingat ini setelah dibuang nunnya, tambah alif setelah dibuang. Untuk antum, tambah alif setelah dibuang. Dan yang ketiga, di sini kan anta sudah. Kemudian nih, anta sudah. Antuma, antum, anti, antuma sudah. Tinggal antuna. Khusus untuk antuna, biarkan saja. Jadi tidak usah dirubah. Untuk antuna itu biarkan saja, nggak usah dirubah harokatnya. Karena termasuk ke fiil mabni, karena dia termasuk ke kata kerja yang tidak berubah, mabni. Ini cara menjazmkannya. Jadi cara menjazmkannya ada 3. Poin A khusus untuk anta, poin B ini khusus untuk antuma, antum, anti, antuma, dan poin C khusus untuk antuna. Langkah yang keempat, cara menentukan harokat hamzah wasl. Jadi hamzah waslnya harokatnya apa? Fathah, dhamma, atau kasrah, atau yang lain. Untuk fiil amr yang depannya hamzah wasl. Nah, ini itu khusus untuk fiil amr yang ditambah hamzah wasl depannya. Adapun yang tidak ditambah hamzah wasl berarti nggak usah nomor 4 ini. Ya. Ini khusus untuk fiil amr yang ditambah hamzah wasl depannya. Bagaimana cara menentukan harokat hamzah waslnya? Maka caranya adalah lihat huruf ketiga. Ya. Huruf ketiganya dihitung dari hamzah wasl. Jadi hamzah wasl 1 dan setelahnya sampai ketiga, huruf ketiga. Baik. Jika huruf ketiga yang pertama nih, jika huruf ketiga berharokat dhammah. Jika huruf ketiga berharokat dhammah, maka hamzah wasl juga harokatnya adalah dhammah.
Yang kedua, jika huruf ketiganya berharokat fathah dan kasroh, ada dua harokatnya. Huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah wasl juga harokatnya kasroh. Ini caranya. Baik, ini materinya, dan insya Allah kita masuk ke praktek. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke prakteknya? Nah, fadhil. Tanya Ustaz, Nah, fadhil. di mu'talahir itu maksudnya katanya tuh juga huruf terakhirnya huruf ilat. Terakhirnya huruf ilat. Nah, Oh yes. nah, terakhirnya huruf ilat. Nanti kita jelaskan lebih detailnya insya Allah. Ada lagi? Silahkan. Kalimat yang belum dipahami silahkan tanyakan. Tidak ada ya? Kita praktek. Kita lihat prakteknya. Di sini kita membuat fi'il amr untuk anta, kemudian antuma, kemudian antum, dan untuk anti, kemudian antuma, dan antunna. Oke. Langkah pertama adalah ambil fi'il mudhari'. Langkah pertama adalah ambil fi'il mudhari'. Kita kasih fi'il mudhari' semuanya untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke. Kalimatnya misalkan dari kata dhahaba yadhabu saja. Berarti untuk anta ini ya, kalimatnya adalah yadhabu. Yadhabu. Nah, yadhabu ini kan untuk huwa gitu kan? Ini kan untuk huwa. Maka kalau untuk anta apa? Tadhabu. Tadhabu. Naam, depannya diganti dengan huruf ta. Anta menjadi tadhabu. Kalau antuma? Tadhabani. Nah, antuma tadhabani. Ingat ya, untuk ini semua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini pasti depannya huruf ta semuanya. Gitu ya, fi'il mudhari'nya depannya huruf ta semuanya. Baik, untuk antum apa? Tadhabuna. Tadhabuna. Nah, tadhabuna. Ini untuk antum. Untuk anti? Tadhabuna. Tadhabina. Nah, sahih. Untuk antuma? Tadhabani. Tadhabani. Nah, untuk antunna? Tadhabna. Habna. Nah, bagi yang belum tahu untuk ini ya, menentukan tadhabu, tadhabani, tadhabuna untuk fi'il mudhari' ini, kembali ke rekaman sebelumnya. Ya. Langkah pertama kita sudah selesai, ambil fi'il mudhari' sudah. Langkah berikutnya adalah hapus huruf awal. Hapus huruf awal, berarti di sini hapus huruf apa? Huruf ta, gitu ya. Hapus semuanya huruf ta. Kita hapus semuanya. Langkah berikutnya, ini langkah pertama ya, anak kasih nomor, wahid. Langkah berikutnya, 2 setelahnya. Biar langsung kita kerjakan semuanya, nggak masalah. Tip, hapus huruf ta-nya, berarti yang pertama tinggal mulai dari huruf, ini 2 ya. Huruf dal, sukun, habu. Kemudian, yang ini tinggal dal, sukun, habani. Yang ini tinggal dal, sukun, habuna. Yang ini dal, sukun, habina. Kemudian
Eh, mudah-mudahan kelihatan di sini ya nanti. Terus dulu nih ya. Untuk antuma berarti dal sukun habani. Untuk antunna berarti dal sukun habna. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua selesai. Hapus huruf awal atau huruf mudorah. Kemudian lihat catatannya. Jika huruf awal, catatannya, jika huruf awal setelah dihapus sukun, kita lihat sekarang. Huruf awalnya berarti menjadi huruf dal. Sahih? Nah, dan dia sukun. Berarti maka tambah hamzah wasl. Kita tambahin hamzah wasl. Hamzah wasl yang bentuknya alif. Kita tambahin di depannya. Tambahin semuanya. Kelas. Langkah kedua selesai. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga, jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya dijelaskan satu persatu. Untuk A, poin A, di sini khusus untuk anta. Berarti yang pertama nih. Anta. Ya. Cara menjazmkannya kita lihat. Anta di sini. Yang pertama sukunkan jika sahih akhir. Akhirnya berharakat. Kita lihat. Akhirnya ini berharakat tidak? Berharakat. Berarti cara menjazmkannya di sukunkan. Nah, ini berarti langkah ketiga. Langkah ketiga plus ini menjadi hamzah wasl dal sukun ba ha, ba-nya sukun. Sukunkan ba-nya ya. Ini khusus untuk anta selesai. Kemudian ini untuk anta yang buang huruf ilat ini belum ya. Nanti insya Allah kita pelajari. Bukan nanti, setelah ini ya maksudnya. Kita lewat dulu. Poin yang kedua B. Khusus untuk antuma laki-laki, antum, anti, antuma. Berarti untuk ini. Antuma laki-laki, antum, anti, antuma. Atau secara singkatnya 4 tengah ini. Ya, 4 tengah ini. Bagaimana caranya? Cara menjazmkannya? Cara menjazmkannya adalah buang huruf nunnya. Huruf nunnya dibuang. Huruf nunnya dibuang. Nih. Ya. Buang huruf nunnya. Kita buang huruf nunnya semuanya. Semuanya buang huruf nunnya. Ini yang pertama berarti dari kata hamzah wasl, dal sukun, habani, kita buang nunnya. Berarti menjadi hamzah wasl, dal sukun, haba. Gitu ya. Mafhum? Mafhum sampai situ? Naam. Baik. Untuk antum juga buang nunnya. Berarti tinggal ditulis hamzah wasl, dal sukun, ha, habu. Sahih? Nunnya dibuang. Kemudian untuk anti, hamzah wasl, dal sukun, kemudian habi sampai huruf ya, nunnya dibuang. Kemudian untuk antuma perempuan, mudah-mudahan kelihatan ya, anak tulis tengahnya ini. Hamzah wasl, dal sukun, haba, gitu berarti ya. Nah, khalas, yang keempat khalas. Kita lihat catatan berikutnya setelahnya. Buang huruf nunnya, kemudian ada catatan. Dan khusus untuk antum, lihat ya, khusus untuk antum tambah alif setelah dibuang. Maka untuk antum tadi sudah dibuang nunnya, ini kita tambahin alif di belakangnya. Selesai sampai sini. Paham langkah ketiga? Cara menjazmkannya? Paham ya? Baik, satu lagi untuk antunna. Cara menjazmkannya adalah biarkan saja karena termasuk fi'il mabdi. Berarti kita tulis lagi untuk antunna, kita tulis lagi ini. Ya, hamzah wasl, dal sukun, ha, ba sukun, nun fathah. Nah, selesai, ini langkah ketiga. Sekarang langkah keempat. Hamzah wasl kan kita belum tahu bacaannya apa, gitu ya. Bagi yang belum belajar belum tahu nih, pura-pura nggak tahu aja ya.
Belum tahu nih hamzah wasalnya, belum ada harokatnya, belum ditentukan harokatnya. Apa nih harokatnya? Apakah dia doma, fathah, atau kasrah? Maka langkah keempat berikutnya. Langkah keempat, cara menentukan harokat hamzah wasal. Cara menentukan harokat hamzah wasal untuk fi'il amr yang depannya hamzah wasal. Nah ini ya, fi'il amr yang kita buat, dia dimulai dengan hamzah wasal. Kita tambahin hamzah wasal tadi ya, karena sukun. Baik, maka caranya, lihat huruf ketiga. Lihat huruf ketiga, dihitung dari hamzah wasal. Makanya kalau kita lihat berarti, ya, kalau kita lihat huruf ketiga, dihitung dari hamzah wasal, mulainya dari berarti hamzah wasal 1, 2 huruf dal, kemudian 3 huruf H. Berarti ketiga adalah huruf H. Kita lihat lagi. Ketiga adalah huruf H. Jika huruf ketiga berharokat dhammah, kalau dhammah, hamzah wasalnya dhammah. Kalau fathah dan kasroh, hamzah wasalnya kasroh. Ya. Jadi kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah wasalnya kasroh. Kita lihat. Di sini huruf ketiga adalah huruf H ya, huruf H. Dan huruf H-nya, dia harokatnya apa? Fathah. Sah? Maka hamzah wasalnya berarti harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Mari kita kasrahkan semuanya. Kasroh, 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 kasroh. Nah, selesai. Ini selesai. Ini berarti nomor 3 ya, merangkap nomor 4 di sini tulisnya. Jadi hamzah wasalnya semuanya kasrah karena huruf ketiganya fathah. Jadi apa fi'il amrnya? Berarti dari kata zahaba yadhabu, untuk anta fi'il amrnya idhab. Untuk 2 orang antuma idhaba. Untuk 3 orang ya, ini idhaba. Idhabu untuk antum. Untuk anti idhabi. Untuk antuma idhaba. Untuk antunna idhabna. Tetap. Ini dia untuk fi'il amr yang sahih akhir. Baik, kita lihat untuk fi'il amr yang mu'tal akhir. Tadi ya, bagian untuk anta nih. Untuk anta yang mu'tal akhir. Atau ujungnya huruf illat, huruf penyakit. Baik, yang beda hanya untuk anta ya. Yang ujungnya huruf illat, yang beda hanya untuk anta. Adapun antum, antum, anti, antum, antunna sama seperti ini. Hanya untuk anta saja. Contohkan, kita contohkan. Misalkan kata yahdi. Yahdi, ini ujungnya huruf ya. Nah, ini dia salah satu kata kerja mu'tal, fi'il mu'tal, mu'tal akhir. Ujungnya huruf illat, yaitu ujungnya huruf a, alif, waw, ya. Jadi kalau ada kata kerja ujungnya huruf alif, waw, dan ya, disebutnya dengan fi'il mu'tal. Bagaimana cara membuat fi'il amrnya? Langkahnya sama seperti tadi. Yaitu langkah pertama, kita ambil fi'il mudhari', ini dia fi'il mudhari'nya, berarti langkah pertama, yahdi. Langkah kedua, hapus huruf awal. Hapus huruf awal berarti huruf ya-nya dihapus. Berarti tinggal huruf H di ya. Kemudian langkah ketiga, langkah kedua masih ada catatan. Langkah kedua, ketika huruf awal dihapus dan setelah dihapus hurufnya sukun, maka tambah hamzah wasal. Nah, di sini sukun, huruf H-nya setelah dihapus ya-nya, maka ditambah hamzah wasal. Langkah ketiga, jazmkan. Nah ini dia ya. Langkah ketiga, jazmkan akhir. Di sini khusus untuk anta. Ya. Karena yang beda hanya untuk anta. Adapun untuk antuma dan seterusnya sama. Maka buang huruf illat. Ini dia. Buang huruf illatnya jika mu'tal akhir. Huruf illatnya apa? Huruf illatnya huruf ini. Yang ujungnya itu huruf ya. Kita buang. Oh, berarti hamzah wasal, ha, sukun, dan dal kasroh. Selesai. Setelah kita buang ya-nya, huruf illatnya. Ini cara menjazmkannya. Cara membacanya yang keempat ya. Yang keempat cara membacanya sama. Langkahnya cara membacanya adalah untuk menentukan harokat hamzah wasal dilihat dari huruf ketiga. Huruf ketiganya yaitu
Hamzah wasal 1, 2 H, 3 dal. Berarti huruf dal yang ketiga. Dan dalnya kasroh, maka kaidahnya kalau huruf ketiganya domah, hamzah wasal domah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah wasal kasroh. Di sini huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasalnya kasroh. Oh, berarti fi'il amarnya dari kata hada yahdi, fi'il amarnya ihti. Artinya berilah hidayah. Ya, berilah hidayah. Untuk anta, perintahnya untuk anta. Maka dalam Al-Quran disebutkan ihdina. Jadi kita meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada nahnu. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Naam. Baik, ini fi'il amr selesai. Alhamdulillah. Visual. Masih tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita praktek yang lain. Berikan kata kerja fi'il mudhari. Kita buat fi'il amr. Nah, kata kerja apa saja silakan. Fi'il mudhari. Kita membuat fi'il amr dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Misalkan yastaghfiru. Yastaghfiru. Ini yang panjang. Yastaghfiru. Kita akan membuat fi'il amr untuk anta dulu. Di sini kita akan uraikan untuk semua. Anta. Berarti anta dari kata yastaghfiru menjadi apa? Tastaghfiru. Depannya hanya diganti dengan huruf ta saja ya. Menjadi tastaghfiru. Baik. Cara membuat fi'il amr tadi, langkah pertama adalah ambil fi'il mudhari. Ini dia fi'il mudhari'nya. Langkah berikutnya, langkah kedua apa? Hapus huruf awal. Ya, buang huruf awal ya. Buang huruf awalnya. Sekarang kita buang huruf awalnya, berarti huruf taknya kita buang. Ini langkah kedua ya. Taknya kita buang berarti mulai dari huruf sin. Sinnya sukun, taghfiru. Kemudian catatannya ingat, setelah dibuang huruf awal, nah jika sukun maka tambah hamzah wasal. Mari kita tambahin hamzah wasal karena sukun. Langkah ketiga adalah cara menjazmkan. Langkah ketiga adalah cara menjazmkan. Cara menjazmkan untuk anta ini, kalau dia fiilnya sahih, ujungnya masih berharokat, sukunkan. Kalau ujungnya huruf alif waw ya, buang. Nah, di sini berharokat atau tidak? Berharokat. Berharokat berarti cara menjazmkannya diapain? Sukunkan. Disukunkan, berarti menjadi hamzah wasal ta ghain fa. Staghfir, sukun ujungnya. Nah, sekarang kita belum tahu nih hamzah wasalnya, depannya tuh hamzah wasal harokatnya apa belum tahu. Maka cara menentukannya, lihat huruf ketiga. Huruf ketiga di sini berarti huruf hamzah wasal 1, 2 sin, 3 ta. Huruf ketiga adalah huruf ta. Dan kaidahnya kalau dhammah huruf ketiganya dhammah, kalau fathah dan kasroh. Nah, di sini huruf ketiganya adalah ta dan dia berharokat fathah, berarti hamzah wasalnya apa? Kasroh. Berarti bacaannya atau fi'il amarnya dari yastaghfiru apa? Istaghfir ini artinya adalah mohonlah ampunan engkau. Jadi mohonlah anta ampunan. Baik. Kalau untuk antuma, antuma di sini sama ya, antuma laki-laki atau perempuan sama. Kita gabungkan saja. Untuk antuma, ambil fi'il mudhari. Fi'il mudhari dari kata yastaghfiru untuk antuma apa?
Astaghfirani. Nah, tastaghfiruni ya. Tastaghfiruni. Ini untuk antum. Langkah berikutnya apa? Hapus huruf awal. Nah, berarti langkah kedua hapus huruf awal. Huruf awalnya adalah huruf ta. Kita hapus. Huruf ta-nya kita hapus, berarti mulai dari huruf sin, ta, goin, fa. Sin sukun, ta, firo, ni. Kemudian ada catatan. Setelah dihapus, jika sukun maka tambah hamzah wasal. Nah, di sini sukun, berarti kita tambah hamzah wasal. Kemudian langkah ketiga, jazmkan akhir. Nah, jazmkan akhir. Di sini untuk antuma cara menjazmkannya adalah dibuang huruf nunnya. Maka kita buang huruf nunnya. Berarti langkah ketiga kita buang huruf nunnya di belakang. Berarti hamzah wasal, sin sukun, ta, firo, alif sampai alif. Nunnya dibuang. Langkah keempat kita satukan saja di sini ya. Langkah keempat ini juga sama tadi, satukan. Hanya memberi harokat saja. Langkah keempat adalah cara menentukan harokat hamzah wasal. Hamzah wasalnya kita lihat. Apakah dia dhammah, fathah atau kasrah? Maka dilihat huruf ketiga. Di sini huruf ketiganya adalah ta dan dia berharokat fathah, berarti hamzah wasalnya apa? Kasrah. Berarti bacaannya istaghfiro. Itu untuk antuma, dua orang, baik laki-laki ataupun perempuan sama. Istaghfiro. Baik, ini untuk dua orang. Sekarang untuk antum. Antum. Sekarang yang ketiga untuk antum. Antum ini adalah kalian laki-laki ya, 3 orang ke atas. Caranya ambil fi'il mudhari. Dari kata yastaghfiru untuk antum apa? Apa? Tastaghfiruna. Nah, untuk antum fi'il mudhari adalah tastaghfiruna. Tastaghfiruna. Itu langkah pertama, kita sudah ambil fi'il mudhari. Langkah berikutnya adalah hapus awal. Kita hapus. Langkah kedua, hapus awal. Berarti taknya kita hapus. Mulai dari huruf sin, ta, goin, fa, ro. Waw sukun dan nun fathah. Sin sukun, ta, firuna. Langkah kedua, kita sudah hapus. Ada catatan. Setelah dihapus, jika sukun, maka tambah hamzah wasal. Nah, kita tambahkan hamzah wasal karena sinnya sukun, huruf pertama. Tidak bisa dibaca. Kemudian langkah ketiga, jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya bagaimana untuk antum ini? Sama dengan antuma, yaitu apa? Dibuang huruf nunnya. Iya, dibuang huruf nunnya. Berarti kita nun nih buang di belakang. Berarti hamzah wasl, sin sukun, ta, firu. Sin sukun, ta, firu sampai waw. Dan ada catatan, jangan lupa ada catatan di sini. Kalau bisa screenshot ini, lihat. Untuk antum, ini catatannya. Khusus untuk antum, tambah alif setelah dibuang. Nah, kita tambahkan alifnya. Kita tambahkan alifnya. Kita tambahin alif. Baik, selesai. Baru langkah keempat, menentukan hamzah wasl. Langkah keempat, menentukan hamzah wasl, kita gabungkan di sini ya, karena hanya memberikan harokat saja. Hamzah waslnya ditentukan oleh harokat huruf ketiga. Huruf ketiga adalah ta, dan dia berharokat fathah, maka hamzah waslnya berharokat apa? Kasroh, maka istaghfiru. Nah, artinya istaghfiru berarti apa? Mohonlah ampunan kalian, antum. Ya. Jadi mohonlah ampunan kalian. Gitu ya. Seperti misalkan dalam Al-Quran, fastaghfirullah.
Artinya apa? Maka mereka memohon ampunan kepada Allah. Baik, anta sudah, antuma, laki-laki perempuan sudah, antum kelas, tinggal anti. Anti dan antuna ya. Sekarang masuk ke anti. Anti, kamu perempuan. Nah, langkah pertama ambil fi'il mudhari. Untuk anti dari kata yastaghfiru apa? Astagfirullah. Tastaghfirin. Nah, untuk anti tastaghfirin. Tastaghfirina. Langkah kedua adalah selalu begini ya. Langkah kedua hapus huruf awal. Taknya kita hapus. Berarti mulai dari huruf sin, firina. Firina. Kemudian setelah dihapus, kalau sukun tambah hamzah wasl. Ini sukun, berarti kita tambah hamzah wasl. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya ini sama ya. Untuk anti sama dengan antuma antum. Untuk anti sama dengan antuma antum. Yaitu cara menjazmkannya apa? Buang huruf nunnya. Berarti dari kata sampai huruf ya. Nunnya dibuang. Nah, langkah yang keempat, menentukan hamzah wasl. Harakat hamzah wasl. Nah, kita sudah tahu sekarang. Kalau huruf ketiganya hamzah waslnya pasti apa? Kalau huruf ketiganya fathah, hamzah waslnya pasti kasroh. Jadi istaghfiri. Artinya memohonlah ampunan anti. Begitu. Jadi mohonlah anti ampunan. Ini untuk anti. Sekarang terakhir untuk antunna. Untuk antunna, kalian perempuan. Langkah pertama ambil fi'il mudhari. Dari kata yastaghfiru untuk antunna apa? Tastaghfirna. Tastaghfirna. Langkah kedua apa? Hapus awal. Berarti taknya kita hapus. Sin sukun taghfirna. Langkah ketiga apa? Afan. Ini langkah kedua masih ada catatannya. Kalau dia sukun maka tambah hamzah wasl. Kelas. Langkah ketiga jazmkan akhir. Ingat ini ya, untuk antunna cara menjazmkannya, lihat catatannya. Lihat ini. Khusus untuk antunna, nah ini yang ini, yang poin C. Khusus untuk antunna, biarkan saja karena dia termasuk ke fi'il mabni. Jadi kita tidak usah dirubah. Ya. Untuk antuna maka tetap biarkan saja. Berarti langkah ketiga sama seperti langkah kedua. Kita tulis lagi kurang. Berarti jadi nah tetap ya. Langkah keempat cara menentukan hamzah wasl. Kita sudah hafal sekarang. Huruf ketiganya fathah, berarti hamzah waslnya kasroh. Nah, berarti fi'il amrnya adalah istaghfirna. Artinya mintalah antunna ampunan. Hafal, visual, ada pertanyaan silakan. Kelas ini rangkuman ini. Semua kata kerja begini. Kayak mungkin ada catatan-catatan sedikit nanti ketika misalkan ada fi'ilnya mudho'af. Itu nanti dulu saja ya. Ini aja dulu. Ini udah banyak sekali kata kerja yang seperti itu. Mudho'af sedikit. Visual, ada pertanyaan? Baik.
kita hafalkan, usahakan hafalkan caranya ya. Yang pertama ambil fi'il mudhari, yang kedua hapus awal, ketika dihapus huruf pertamanya sukun tambah hamzah wasal. Yang ketiga jazmkan. Cara menjazmkannya untuk anta, kalau dia fi'il sahih atau masih berharokat, sukunkan. Kalau ujungnya huruf illat, alif waw ya, buang. Untuk anta, untuk antuma, antum, anti antuma, buang huruf nunnya. Untuk antunna, biarkan saja. Cara membaca hamzah wasal, langkah keempat. Maka dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah wasal dhammah. Kalau huruf ketiga fathah dan kasrah, hamzah wasal kasrah. Hafal? Baik, misalkan contoh ini. Yushahidu artinya menonton. Yushahidu artinya menonton. Maka kita akan membuat fi'il amr tontonlah misalkan ya. Nah, tergantung kita mau ngucapinnya untuk siapa, apakah untuk anta atau anti atau antuma berdua atau antum kalian laki-laki banyak atau antunna kalian perempuan banyak atau mungkin laki-laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan gunakan fi'il untuk laki-laki. Baik, yushahidu untuk anta apa? Fi'il mudhari'nya. Langkah pertama. Yushahidu. Nah, berarti langkah pertama hanya diganti dengan huruf tak saja depannya menjadi apa? Yushahidu. Artinya anta sedang atau akan menonton. Langkah kedua apa? Hapus huruf awal. Nah, ingetin ya ini sambil ngapal nih. Yang pertama ambil fi'il mudhari', yang kedua hapus huruf awal. Berarti huruf awalnya huruf ta. Kita hapus mulai dari huruf sin berarti. Sin fathah hidu, syahidu. Nah, sekarang setelah dihapus nih, apakah huruf awal setelah dihapus sukun atau tidak? Tidak berharokat. Berarti tidak usah ditambah hamzah wasl. Ya, tidak usah ditambah hamzah wasl. Langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir. Nah, cara menjazmkannya adalah kalau dia masih berharokat, sukunkan. Nah, di sini berharokat berarti disukunkan. Berarti tinggal apa? Syahid. Nah, dan di sini tidak usah menentukan hamzah wasal karena nggak ada tambahan hamzah wasal. Jadi fi'il amrnya adalah dari kata yushahidu, syahid. Syahid anta, ya tontonlah untuk anta. Taib anta, kemudian antuma. Antuma laki-laki perempuan sama ya, ingat. Untuk antuma ini laki-laki dan perempuan. Taib, dari kata yushahidu untuk antuma apa? Tusyahidani. Naam. Tusyahidani. Itu langkah yang pertama. Ambil fi'il mudhari' ya. Langkah yang kedua adalah apa? Hapus huruf awal. Berarti tinggal mulai dari huruf sin, syahidani. Langkah ketiga apa? Jazmkan akhir. Cara menjazmkannya untuk ini apa? Buang huruf nun. Nah, tinggal dibuang huruf nunnya. Berarti menjadi syahida. Itu fi'il amrnya. Jadi syahida berarti tontonlah antuma berdua. Jadi syahida artinya apa? Tontonlah kalian berdua. Tinggal ditambahin misalkan tonton apa? Misalkan TV berarti syahida at-tilfaz. Tontonlah kalian TV. Sama. Untuk antuma, untuk antum. Untuk antum langkah pertama yaitu ambil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yushahidu untuk antum apa? Tusyahidun. Naam. Tusyahiduna. Itu langkah pertama. Langkah kedua hapus awal berarti tinggal apa? Syahidu. Nah, dan tidak usah ditambah hamzah wasal karena tidak sukun huruf awalnya. Langsung ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah jazmkan akhir. Cara menjazmkannya untuk antum, ingat ya, cara menjazmkannya ini ada 4 yang sama, yaitu antuma laki-laki, kemudian antum kalian laki-laki, antuma anti kamu perempuan, dan antuma kalian berdua perempuan.
itu cara menjazmkannya sama, yaitu dibuang huruf nunnya. Maka ini juga untuk antum dibuang huruf nunnya, berarti menjadi apa? Syahidu. Tapi ingat, ada catatan untuk antum. Setelah dibuang, tambah alif. Nah, berarti fi'il amarnya adalah syahidu. Jadi kalau kita mau mengatakan, tontonlah kalian, misalkan TV, berarti syahidu atilfaz. Tontonlah kalian TV-nya. Itu untuk antum. Sekarang untuk anti. Untuk anti, ya, kita ambil fi'il mudhari'. Untuk anti dari kata yusyahidu apa? Tusyahidina. Nah, tusyahidina. Langkah kedua apa? Hapus huruf awal. Berarti tinggal apa? Syahidina. Langkah ketiga, jazmkan akhirnya. Cara menjazmkan untuk anti ini juga sama seperti antuma antum, yaitu dibuang huruf nunnya. Tinggal buang aja, berarti sampai huruf ya tulisnya, berarti menjadi syahidi. Jadi syahidi artinya tontonlah anti, gitu ya. Jadi syahidi tilfaz artinya tontonlah televisi untuk anti. Untuk antunna, ya, tadi antuma perempuan 2 orang sudah ya, masuk ke antuma laki-laki sama. Untuk antunna, langkah pertama ambil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dari kata yusyahidu untuk antuna apa? Tusyahidina. Na'am. Tusyahidina. Langkah kedua adalah hapus huruf awal. Kita hapus taknya, berarti menjadi syahidna. Langkah ketiga adalah jazmkan. Masih ingat? Untuk antuna ini jazmkan itu tidak berlaku, tetap dia ya. Ingat nih, untuk antuna tetap, nomor 3 ini tetap. Cara menjazmkannya adalah tetap, biarkan saja karena dia fi'il mabni. Maka untuk yang ketiga berarti kita tulis lagi syahid. Nah, jadi fi'il amarnya untuk antuna adalah syahidana. Tontonlah antuna atilfaz misalkan. Nah, kelas sampai sini selesai. Visual, ada pertanyaan? Mafhum tidak? Ini paling gampang fi'il amarnya, insyaallah. Kalau menurut Anda. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Ini di sini contoh-contohnya, tinggal diisi saja. Yang ke 1, kedua, ketiga, keempat. Sama seperti ini. Nah, sedangkan ada pertanyaan sampai sini. Paham atau bingung ini? Bingung, Ustaz. Paham ya, insyaallah. Kalau paham, alhamdulillah ya. Masih Kalau- bingung, Ustaz. Bingung di mananya? Bingung di mananya? Nah, tanya Iya. bingung di mananya? Iya, masih banyak, masih bingung semuanya. Lah, taib. Ibu tadi di sini ketika Ana menjelaskan tusyahidu ini, bingungnya di mana? Langkah yang mana yang bingung? Taib, Ana tanya, ini yusyahidu untuk huwa. Kalau untuk anta menjadi tusyahidu, apakah ibu bingung di sini? Menjadi tusyahidu? Paham nggak? Dari kata yusyahidu menjadi tusyahidu, paham tidak? Insyaallah paham, Ustaz. Paham ya? Untuk anta diganti huruf tak depannya. Baik, kalau Iya. paham, nah ini kan langkah pertama. Ini fi'il mudhari untuk anta ya. Langkah kedua, kita lihat kaidahnya di sini. Langkah kedua, setelah diambil fi'il mudhari, lihat sini ya. Setelah diambil fi'il mudhari, maka langkah kedua adalah
Nah, hapus dulu biar jelas. Kalau benar-benar insya Allah tidak bingung ya, ikuti caranya, ikuti langkah-langkahnya. Ini barusan fi'il mudhari kita sudah ambil, sudah tentukan. Langkah kedua adalah apa? Hapus huruf awal. Hapus huruf awal. Anda tulis di sini saja ya. Anda tulis di sini saja. Barusan kita ambil kata yushahidu. Yushahidu. Kita tulis di sini biar lebih jelas ya. Yushahidu. Kalau untuk anta ya, kalau untuk anta fi'il mudhari'nya adalah langkah pertama berarti ya. Nih langkah pertama nih, ambil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' untuk anta yaitu tushahidu, hanya diganti dengan huruf ta. Jika ibu belum paham di sini bagaimana cara merubahnya untuk anta, maka ini bukan di sini pembahasannya, tapi pembahasan sebelumnya. Lihat rekaman sebelumnya, gitu ya, biar nyambung. Baik. Nah, kalau sudah tahu fi'il mudhari'nya, sudah tahu kita sudah ambil tusyahidu. Kita ingat langkah kedua, ya, atau lihat lagi, lihat aja. Ini screenshot kalau bisa ya, screenshot, atau nanti kalau mau silakan nanti anak di-share biasanya di grup ya. Langkah kedua adalah hapus huruf awal. Dari kata tusyahidu ini, huruf awalnya huruf apa? Huruf ta. Huruf ta, gitu kan? Berarti kita hapus aja huruf ta. Nah, yang kedua kita hapus huruf ta. Berarti mulai dari huruf shin. Jadi, syahidu. Selesai langkah kedua? Iya. Ya, sudah ya. Nah, di sini ada catatannya. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, tambah hamzah wasal. Di sini tidak sukun, berarti tidak usah ditambah hamzah wasal. Langsung ke langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga, kita lihat lagi nih. Jazmkan akhir. Jangan mikir jazmkan itu apa, nggak usah. Kita langsung ke poin A saja nih. Khusus untuk anta, karena kita mengerjakan untuk anta sekarang. Maka lihat. Sukunkan, yang pertama sukunkan akhirnya. Jika sahih akhir kalau belum tahu nggak masalah, hapus saja. Lihat nih dalam kurungnya. Jika akhirnya berharokat. Nah di sini kata syahidu akhirnya berharokat atau tidak? Nah, syahidu akhirnya berharokat atau tidak? Tahu harokat tidak? Berharokat atau tidak? Berharokat. Berharokat ya. Maka kalau berharokat apa? Sukunkan. Nah, kita sukunkan saja. Nah, berarti syahid, sukunkan. Baik, selesai langkah ketiga. Nah, kita langkah keempat sekarang. Langkah keempat, lihat cara menentukan harokat hamzah wasl. Sedangkan kita tidak menambah hamzah wasl. Berarti langkah keempat abaikan. Apa fi'il amr dari kata tusyahidu untuk anta? Berarti fi'il amrnya syahid. Selesai. Begitu. Paham? Baik, berikutnya. Kedua. Contoh yang kedua biar lebih paham. Dari kata yashrobu ini artinya minum ya. Yashrobu artinya minum. Yashrobu minum. Kita mau mengatain minumlah anta. Misalkan ya. Minumlah anta atau anti, antum atau antum yang lainnya nggak masalah ya. Nah, kita anta di sini misalkan. Ikuti langkah ini, anta. Nah, maka langkah pertama ambil fi'il mudhari'. Dari kata yashrobu kalau untuk anta apa? Hanya diganti depannya huruf ha, yaitu apa? Menjadi apa? Tashrobu. Begitu. Tashrobu. Selesai di langkah pertama. Kelas. Jangan dilihat lagi nomor 1. Langsung ke nomor 2. Nomor 2, hapus huruf awal. Huruf awal dari kata tasrobu huruf apa? Huruf ta. Kita hapus. Berarti mulai tulisnya dari huruf shin, ro. Di shinnya sukun, ro-nya fathah, ba-nya domah. Nah, kita lihat catatannya di sini. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, tambah hamzah wasl. Kita lihat di sini dari kata shin sukun nih sekarang. Berarti tambah hamzah wasl atau tidak? Tambah. Kita tulis tambah hamzah wasl. Selesai langkah kedua. Lewat langkah ketiga sekarang.
Langkah ketiga, Anda geser sampai sini ya, biar cukup nih tulisannya. Langkah ketiga, jazmkan akhirnya. Tapi kalau nggak ngerti jazmkan akhirnya, lewat saja langsung ke A, poin A untuk Anta. Lewat saja ya. Langsung ke poin A. Nih, untuk Anta. Lihat saja. Kalau huruf akhirnya berharokat, sukunkan. Kalau huruf akhirnya alif waw ya, buang. Nah, dari kata hamzah wasl shin sukun robu, ini huruf akhirnya berharokat atau huruf alif waw ya. Berharokat. Maka kalau huruf akhirnya berharokat, berarti cara yang pertama yaitu apa? Sukunkan. Berarti kita banyak jadikan sukun, berarti menjadi asyrobanya jadi sukun. Selesai langkah ketiga. Kita masuk ke langkah yang keempat sekarang. Lihat, langkah keempat itu hanya menentukan harokat hamzah wasal saja. Kan kita belum tahu. Ya. Lihat, cara menentukan hamzah wasal adalah dilihat huruf ketiga. Dan huruf ketiganya dihitung mulai dari hamzah wasal. Hamzah wasalnya dihitung 1. Ya. Maka hamzah wasal 1, 2, shin, 3 huruf ro. 3 huruf ro. Kita lihat lagi. Jika huruf ketiganya harokatnya doma, huruf ketiga harokatnya doma, maka hamzah wasal juga doma. Jika huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah wasal juga kasroh. Nah, sekarang kita lihat huruf ketiganya. Huruf ketiga adalah huruf ro. Huruf ro ini dia harokatnya apa? Fathah. Berarti hamzah wasal harokatnya apa? Kasroh. Nah, ini dia bacaan fi'il amrnya. Berarti apa bacaannya? Ishrob. Nah, ishrob sukun ya. Ishrob artinya minumlah anta. Begitu caranya. Anda rasa cara ini mudah dan bisa dipahami. Mungkin yang tidak paham cara menentukan fi'il mudhari'nya. Sahih? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Yang udah belajar, yang ikut sebelumnya pasti tahu fi'il mudhari'nya. Tinggal ditambah-tambah saja ya, rubah-rubah. Adapun yang belum, maka yang belum tahu menentukan fi'il mudhari'nya, lihat rekaman sebelumnya atau gampang. Di kamus itu sudah ditentukan fi'il mudhari'nya, dan fi'il mudhari' di kamus itu selalu untuk huwa, maka tinggal diganti dengan huruf ta depannya, itu saja. Jadi anta. Selesai. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Yang kurang jelas ini untuk fi'il amr. Kata perintah dan pembahasannya sangat simpel tapi menyeluruh insyaallah. Ya. Jadi apapun fi'il amrnya, mungkin ada catatan-catatan sedikit saja yang tidak masuk ke sini, yang harus ada perbedaan dikit gitu ya. Itu di fi'il mudha'af yang ujungnya huruf ganda, itu saja. Ya. Adapun yang lainnya selesai. Fi'il mutal dan fi'il sahih akhir, kelas masuk ke sini semuanya. Dan ini silakan di screenshot ya. Nanti praktekkan silakan. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Nggak terasa ya, barusan gitu sudah 9. Ada pertanyaan? Silakan. Yang belum paham, di mana belum pahamnya, Ana jelaskan lagi. Tidak ada ya, sudah mau istirahat semuanya ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan. Berarti untuk kajian cara cepat bicara bahasa Arabnya sampai sini kita selesai dulu. Insya Allah nanti akan diganti dengan materi-materi yang lainnya insya Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan untuk Ana juga ya, termasuk Ana masih belajar, jadi insya Allah nambah wawasan dan nambah pengetahuan. Dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan untuk semuanya ya, untuk memahami Al-Quran itu yang utamanya. Dan Ana mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan penjelasan yang tidak Ana sadari. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kita cukupkan untuk malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.